Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat berjumpa lagi di channel Surga Wanita. Sholawat dan salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, serta diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lika-liku menikah beda agama Zainab putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Argumentasi utama yang diajukan oleh orang yang pro terhadap nikah beda agama bagi wanita muslimah di masa sekarang adalah pernikahan seperti itu bukan hal baru dalam dunia Islam. Semisal putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidah Zainab radhiyallahu an, yang menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi. Lalu apakah argumentasi ini dapat diterima? Jelas argumentasi itu tidak bisa diterima, sebab saat itu memang belum ada wahyu yang mengharamkannya. Pernikahan putri sulung atau putri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidah Khadijah tersebut terjadi sebelum Rasulullah menerima wahyu apapun. Baru pasca perjanjian Hudaybiyah, tepatnya tahun ke-6 setelah hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, turun ayat 10 surat Al-Mumtahanah melarangnya. Surat itu berbunyi, yang artinya wanita muslimah tidak halal bagi lelaki non-muslim, dan lelaki non-muslim tidak boleh menikahi wanita muslimah. Pada masa jahiliyah, Abul As bin Ar-Rabi terkenal sebagai pribadi yang kaya, amanah, dan pintar berdagang. Karenanya Sayyidah Khadijah membujuk suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar menikahkan keponakannya itu dengan putri pertama mereka, Zainab. Rasulullah pun setuju. Pernikahan itu terjadi sebelum Rasulullah menerima wahyu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, kemudian Zainab segera masuk Islam. Sementara suaminya Abul As bin Ar-Rabi enggan mengikutinya. Di titik ini dapat dibenarkan bahwa nikah beda agama memang bukan hal baru dalam Islam. Bahkan banyak sekali nikah beda agama di awal Islam, karena Islam memang baru hadir saat itu, dan tidak semua orang yang sudah berkeluarga masuk Islam secara bersamaan dengan pasangannya, termasuk pula Zainab binti Rasulullah. Setelah Rasulullah mengenalkan Islam secara terang-terangan, orang-orang Quraisy segera menentangnya dan bahkan mengintimidasinya. Di antara yang paling berat adalah dengan memutus seluruh hubungan pernikahan
yang berkaitan dengan putri-putri Nabi Muhammad SAW. Utbah bin Abu Lahab, suami Ruqayyah binti Rasulullah, dibujuk agar menceraikan istrinya dengan iming-iming wanita lain dan berhasil. Ia ceraikan putri Rasulullah SAW dan menikah dengan binti Sa'id bin Al-As. Demikian pula Abul As dibujuk agar menceraikan Zainab dengan juga iming-iming wanita lain, namun tidak berhasil. Abul As teguh pada cintanya. Aku tak tergiur perempuan Quraisy satupun. Sungguh aku sudah punya istri. Di titik ini Zainab telah menjadi seorang muslimah, sementara suaminya masih dalam kekufurannya. Mereka pun hidup layaknya sebuah keluarga hingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah pun mereka tetap tinggal serumah menjadi pasangan suami istri beda agama. Pada waktu berikutnya, saat terjadi Perang Badar tahun kedua setelah hijrah antara kaum Quraisy dan penduduk negeri Madinah, Abul As menantu Rasulullah SAW yang belum beriman itu pun ikut berangkat. Sialnya, sudah kalah perang, ia pun ikut tertawan lalu dibawa ke Madinah. Pasca Perang Badar, kaum Quraisy menebus para tawanan dari pihak mereka ke Madinah. Zainab pun ikut menebus suaminya yang ditawan di sana. Cerdiknya, di antara tebusan yang dibayarkan untuk membebaskan suaminya adalah hadiah pernikahan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu an ibunya kepada dirinya saat dinikahkan dengan Abul As dahulu. Melihat kalung itu, tersentuhlah hati Rasulullah teringat istrinya. Lalu menyarankan kepada para sahabatnya agar melepaskan Abul As tanpa tebusan dan mengembalikan kalung itu kepada Zainab putrinya yang tinggal jauh di Makkah. Namun dengan syarat Abul As membebaskan Zainab untuk hijrah ke Madinah. Setelah bebas, Abul As segera pulang ke Mekah dan mempersilahkan istrinya untuk hijrah ke Madinah, menyusul ayahnya Rasulullah SAW. Setelah melakukan persiapan yang cukup dengan menghadapi sedikit kendala, Zainab akhirnya sukses hijrah ke Madinah untuk hidup bersama ayahnya. Lika-liku kisah cinta dua insan beda agama tak berhenti sampai di sini. Setelah ditinggal Zainab hijrah ke Madinah, Abul As melakukan aktivitas seperti biasanya sampai menjelang terjadinya peristiwa Fathu Makkah tahun ke-8 setelah hijrah. Ia berdagang ke mancanegara, yaitu ke negeri Syam, menjalankan bisnis orang-orang Quraisy yang dipercayakan kepadanya. Kesuksesan dagang pun diperoleh. Namun sial, saat perjalanan pulang, ia terkena patroli tentara Madinah hingga harta dagangannya dirampas. Untungnya ia masih bisa lari menyelamatkan diri. Setelah malam tiba, Abul As menyusup ke Madinah mencari Zainab mantan istrinya untuk meminta perlindungan, sekaligus melobinya untuk membantu mengambil kembali hartanya yang dirampas tentara Madinah. Usahanya pun berhasil, dan ia segera pulang membawa harta dagangannya ke Makkah. Sampai di Makkah, Abul As segera membagikan keuntungannya kepada semua mitra bisnisnya.
orang-orang Quraisy yang berhak menerima bagian. Tak terduga, setelah semua amanah bisnis ditunaikan, tiba-tiba Abul As mendeklarasikan syahadat masuk Islam di depan kaum Quraisy secara gagah dan terang-terangan. Sungguh aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Demi Allah, tidak ada yang menghalangiku untuk masuk Islam di sisi Muhammad, kecuali karena aku khawatir kalian akan menyangka bahwa maksudku masuk Islam hanyalah karena ingin memakan seluruh harta kalian. Setelah Allah takdirkan seluruh harta itu sampai pada kalian, dan aku terlepas dari tanggung jawab menjaganya, maka aku masuk Islam sekarang. Keislaman Abul As ini terjadi pada tahun ke-8 setelah hijrah. Setelah semua urusan bisnis selesai, Abul As kembali lagi ke Madinah, hijrah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampai di sana, kemudian Rasulullah menikahkannya kembali dengan Zainab pujaan hatinya dengan mahar dan akad yang baru. Sebagaimana diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengembalikan putrinya sendiri, yaitu Zainab radhiyallahu an, kepada mantan suaminya Al-As bin Ar-Rabi dengan mahar dan akad nikah yang baru. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ladang pahala. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Surga Wanita. Sampai jumpa dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.